panjang, satuan baku, dan juga pengukuran berat menggunakan satuan baku. Ya, pengukuran panjang itu adalah proses pengukuran panjang. Itu pengertiannya ya. Kita membahas tentang pengukuran panjang. Ya. Pengukuran panjang dengar baik-baik karena nanti ada pertanyaannya ya. Pengukuran panjang artinya atau pengertiannya adalah proses mengukur panjang suatu objek menggunakan satuan panjang yang telah standarisasi seperti meteran, habis itu sentimeter atau kilometer. Ya, untuk sentian panjang kita menggunakan boleh penggaris. Kalau ada meterannya boleh juga dipakai, tapi hari ini kita menggunakan penggaris untuk mengukur panjang objek ataupun benda. Kalau meter satuannya meter, kalau sentimeter perhatikan ya, sama dengan pada satuannya cm. Kalau kilometer satuannya km. Ya. Itu pengertian dari pengukuran panjang satuan baku. Ya. Satuan panjang baku itu, ini tadinya satuannya. Meter satuannya m. Sentimeter satuannya sm. Kilometer satuannya km. Di belakang yang tenang ya. Jadi itu berupa satuan panjang atau satuan panjang baku. Nah, ada lagi pengukur panjang. Pengukur panjang ada 3 jenis. Pertama, kita menggunakan alat ukur seperti penggaris. Ada nggak yang punya penggaris? Nah, ini dia contohnya. Penggaris, kemudian meteran. Pernah nggak lihat meteran? Untuk mengukur balok, untuk mengukur papan tulis, kita tidak bisa lagi menggunakan penggaris karena sudah panjang dari penggaris ya, dan lebih dari 1 meter. Kalau penggaris paling panjangnya kita membuat 1 meter, tapi kalau meteran bisa 10 meter, belasan meter. Jadi kita harus menggunakan meteran. Selain meteran bisa juga dengan jangka sorong. Yang kedua, kita memilih satuan yang tepat untuk mengukur panjang. Mengukur panjang objek. Mengukur panjang objek berupa sesuatu ataupun barang. Ya, misalnya kita mengukur sebuah meja. Kita mengukur pakai apa? Meteran. Yang ketiga lagi, mengukur panjang pendek objek. Perhitungan dalam supaya kita bisa menghitung panjang pendeknya dengan teliti, makanya kita menggunakan meteran. Contohnya, kalau kita mengukur lemari, tingginya lemari dengan meja,
tinggi. Nah, makanya kita menggunakan meteran, itu manfaatnya. Ya, jadi kita bisa efektif dan akurat tentang barang saat kita mengukurnya, ya. Kemudian yang kedua, memudahkan perbandingan dan hitungan ukuran barang ataupun objek kalau kita menggunakan meteran atau kita menggunakan alat pengukur. Kemudian ketiga, meningkatkan ketepatan dan konsistensi dalam berbagai bidang seperti sains, teknologi, dan konstruksi. Nah, itu manfaatnya. Manfaat dari pengukuran panjang satuan baku. Ya, karena panjang satuan baku contohnya mana penggaris Ibu Dari? Nah, kita bisa lihat ukurannya. Ya, lihat ukurannya dari penggaris ini. Ini ada yang senti, ada yang cm, ada yang meter, ya. Pembahasan kedua. Pengukuran panjang satuan baku itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu standar, akurat, konsisten. Ya, itu karakteristik dari panjang satuan. Pertama ada standar. Kedua ada akurat. Ketiga ada konsisten. Dengar baik-baik ya. Standar itu ada lagi pengertiannya. Pengertian dari standar. Satuan panjang yang digunakan telah distandarisasi dan diakui oleh atau secara internasional. Kedua, akurat. Apa itu yang kedua? Akurat. Ya, kalau akurat itu pengukuran panjang satuan baku bertujuan untuk mendapat hasil yang akurat dan teliti. Dan yang ketiga, apa itu yang ketiga? Konsisten. Ya, konsisten. Itu pengukuran panjang satuan baku menggunakan sama dengan konsisten dalam berbagai konteks. Itu konsisten. Berarti meja itu bersama ukurannya sama terus. Nah, tidak ada yang pendek, ada yang tinggi. Ukuran sama seperti ini dah. Namanya konsisten, ya. Sama ukurannya, ya. Rata maksudnya konsisten. Kayak kalau yang akurat tadi seperti apa? Akurat. Akurat itu yang memang betul-betul teliti, ya. Pas. Nah, kalau yang akurat, yang pas atau teliti. Kalau standar tadi apa? Kalau standar itu yang diakui oleh secara internasional, yang umum maksudnya, ya. Ada yang bertanya lagi? Ada yang paham? Bu, saya mau bertanya Ya. manfaat pengukuran panjang. Ya, manfaatnya tadi. Nah, pemanfaatnya. Silakan duduk. Terima kasih, Adrianus. Manfaat dari pengukuran panjang itu
beda. Contohnya, kita mengukur sebuah buku tulis dan buku LKS. Coba. Ibu punya buku LKS ya. Kita ambil contoh di sini. Kita ukur buku LKS-nya. Nah, ini. Kita ukur seperti ini buku LKS-nya. Lihat. Kalau buku LKS-nya 27 cm. Ya. 27 cm. Kemudian buku tulisnya coba ukur lagi. Buku tulisnya. Ayo. 25 cm. Sama nggak ukuran LKS dengan buku tulis? Tidak. Nah, berarti kita tahu ukuran buku LKS tadi berapa? 27. Kalau buku tulismu berapa? 25. 20,5 cm. Nah, ya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi. Berarti paham ya? Kita lanjut yang pembahasan kedua, yaitu tentang berat. Berat menggunakan satuan baku. Satuan baku itu ada gram, ya, pengertian dari satuan baku itu ada gram dan kilometer. Adalah tentang mengukur berat suatu objek. Tahu objek? Barang. Kamu tahu ukuran berat badanmu? Kamu tahu ukuran berat sepatumu?
dibanding berapa kilo? 1000. Kalau 1 ton berapa kilo? 1000 kilo. Kalau 1000 kilo berapa ton? 1 ton. Kalau 2000 kilo? 2 ton. Kalau 3 ton berapa ribu kilo? 3000 kilo. Mantap. Pinter. Sekarang ibu mau bilang bahas tentang pengukuran berat. Pengukuran berat. Pengukuran berat ini menggunakan alat untuk mengukur timbangan atau neraca. Ya, untuk mengukur berat selain timbangan ada juga neraca. Memilih satuan yang tepat untuk mengukur berat objek. Tahu objeknya apa? Suatu benda. Ketiga, mengukur berat objek dengan akurat dan teliti. Kalau kita mengukur benda itu atau menimbang sebuah benda itu harus akurat atau teliti. Akurat tadi apa? Hah? Kalau konsisten tadi itu harus sama. Kalau akurat harus teliti. Manfaat dari pengukuran berat satuan baku. Supaya lebih tahu berat satuan barang. Kita misalnya kita timbang. Ini apa namanya? Penghapus. Ini? Nah, kita bisa membandingkan benda antara dua benda ini. Pasti berbeda timbangannya, ya. Nah, kita misalnya kita timbang penghapus. Kita timbang. Misalnya penghapus ini hanya 1 gram. Timbangannya 1 gram. Sedangkan apa tadi namanya asbak? Asbak ini ada 200 gram. 200 gram berarti 2 on. Ya. Atau sampai jadi 2 kilo. Kalau 2 on ada nih kan 1 gram. 20 on maksudnya 20 ya. 20 gram berarti 2 on ya. Jadi tahu berat bendanya antara penghapus dan asbak. Kalau penghapus tadi berapa gram? 1 gram. Kalau asbak berapa gram? 20 gram. Artinya sama dengan 2 on. Kedua, supaya bisa membandingkan dan menghitung berat barang, ya tadi kita barusan saja sudah dilakukan berat penghapus dan asbak. Yang tiga, meningkatkan ketetapan dan konsisten dalam barang. Cara meningkatkannya, ya kita harus menggunakan timbangan supaya kita tahu mana yang berat, mana yang ringan. Jadi pengertian dari pengukur berat dan satuan itu, pengukuran berat menggunakan satuan baku itu memiliki tujuan untuk mendapat hasil yang akurat dan konsisten. Mendapatkan hasil yang akurat dan konsisten dalam mengukur benda atau objek, sehingga memudahkan komunikasi dan membandingkan dalam berbagai konteks. Ibu tanya sekali lagi, karakteristik dari panjang satuan ada berapa? Ada 3. Berat apa jadi? Pertama, standar, akurat, konsisten. Sekarang satuan dari kilogram, satuannya kg, yaitu satuan dasar untuk berat. Kalau
Iya. Kerjakan masing-masing ya.
25.